Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin kembali ke Cimahi bersama dengan Pak Thomas Jamaluddin. Pak Thomas, sedikit saya mengutip pernyataan Anda ya Pak ya. Ini peneliti utama pusat BRIN, Thomas Jamaluddin, mengatakan prediksi ini kemungkinan tidak berbeda dengan perhitungan pimpinan pusat PP Muhammadiyah karena ketinggian bulan sudah terlihat jelas. Jadi ketinggian bulan pada 9 April 2024 disebut mencapai 6 derajat dengan sudut elongasi 8 derajat di wilayah Indonesia. Ini maksudnya terkait dengan tak ada perbedaan Muhammadiyah dan pemerintah pada Idul Fitri 10 April nanti, Pak Thomas. Mohon penjelasan, Pak Thomas. Ya, jadi pada awal Ramadan ini beda karena posisi bulannya rendah. Menurut wujudul hilal sudah masuk, tetapi menurut imkan ru'yat dan juga nanti akan dibuktikan dengan ru'yat itu belum masuk. Tetapi untuk Idul Fitri ini pada tanggal 9 April nanti posisi bulan sudah tinggi sekali, relatif tinggi sekali ya dibandingkan dengan yang awal Ramadan. Tingginya itu lebih dari 6 derajat, kemudian elongasinya atau jarak pisah bulan matahari lebih dari 8 derajat. Artinya ini sudah memenuhi kriteria MABIMS yang minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dan dengan ketinggian seperti itu, dengan wujudul hilal artinya itu sudah masuk, sudah dianggap wujud, kemudian sudah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS, sehingga insya Allah untuk Idul Fitrinya itu akan bersepakat tanggal 10 April nanti. Ya, Pak Thomas, apakah kemudian faktor cuaca ini juga berpengaruh? Untuk awal Ramadan, faktor cuaca tidak lagi menentukan karena karena memang sangat rendah ya, tidak mungkin bisa dilihat. Tetapi nanti untuk Idul Fitri mungkin akan menentukan, tetapi mengingat titik pengamatan di Indonesia itu lebih dari 100 titik. Mungkin di sebagian wilayah terganggu oleh cuaca karena bulan April pun kemungkinan masih ada mendung dan hujan. Tetapi di wilayah lain insya Allah akan cerah sehingga Ru'yatul Hilal insya Allah akan berhasil pada tanggal 9 April nanti. Itu mekanismenya kan mungkin bisa diluruskan ya Pak Thomas. Satu titik saja misalnya dia mengatakan sudah gitu ya, memenuhi atau melihat begitu. Ya, apakah itu bisa dijadikan acuan gitu untuk penentuan? Satu titik saja. Ya, dengan satu titik itu pun sudah bisa menentukan. Nanti tentu yang memutuskan pada sidang isbat ya. Pada sidang isbat itu adalah forum musyawarah untuk menentukan apakah hasil ru'yat ini bisa diterima atau tidak. Nah, kemudian nanti dibandingkan juga dengan hasil ru'yat. Sehingga walaupun sebut saja dalam kondisi ekstrim, nanti dari sekian banyak titik pengamatan kemudian mendung, nanti akan pada sidang isbat itu akan ditentukan ini hanya ada satu pengamatan yang berhasil misalkan. Nah, kemungkinan juga data hisab atau perhitungan juga akan menjadi pertimbangan. Pak Thomas, satu hal lagi Pak Thomas, luruskan pemikiran saya yang mungkin salah gitu maksudnya. Kalau tadi Pak Thomas mengatakan nanti pada saat di April nanti itu derajatnya sudah tinggi. Sudah 6 di tanggal 9 ya, di tanggal 9 April sehingga tanggal 10 Aprilnya berarti ya sudah bisa terlihat jelas. Nah, kenapa sekarang di pernyataan Pak Thomas di segmen sebelumnya tadi bahkan belum mencapai 1 atau minus dari 1 minus begitu dari ya? 1 tadi. Itu Pak Thomas. Nah, itu untuk bulan Ramadan ini yang hari ini nanti saat maghrib itu posisi bulan pada tanggal 10 Maret itu posisinya masih terlalu rendah. Di Jakarta sekitar 0,7 derajat tingginya, kemudian elongasinya kurang dari 2 derajat, sehingga itu tidak memenuhi kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal MABIMS yang minimal 3 derajat. Ya, jadi yang ketinggian bulannya rendah itu pada penentuan awal Ramadan pada tanggal 10 Maret, sedangkan yang ketinggiannya lebih dari 6 derajat itu nanti pada akhir Ramadan untuk penentuan Idul Fitri.
Ya, oke, baik, itu paling tidak penjelasannya. Tapi kita sekali lagi masih akan tunggu nanti bagaimana sidang isbat penentuan awal Ramadan dari pemerintah. Pak Thomas hadir juga di sana nanti ya Pak ya? Iya, insya Allah saya hadir. Ya. Oke, baik, langsung saja. Ustadz Riza, sekali lagi ya, tidak untuk membeda-bedakan, kita juga masih menunggu sidang isbat nanti akan berlangsung seperti apa, karena kan kebersamaan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini yang kemudian kita utamakan, ya kan? Kita bahas perbedaan-perbedaannya. Emang udah siap? Persiapannya apa? Itu dia baru mau nanya. Iya kan? Mikirin beda-beda. Ya, awal Ramadan harus disambut dengan sukacita. Berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Betul, iya. Caranya bagaimana, Ustaz? Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa ada 3 bulan dalam satu paket? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ternyata Ramadan yang sukses dan tidak gatal atau gagal total itu harus diawali persiapan 2 months before. 2 bulan sebelumnya. Di bulan Rajab dan Sya'ban. Maka setiap hamba Allah yang mengikuti jejak Rasulullah ini, demi Allah, Ramadannya pasti sukses, menggapai derajat takwa. Karena ulama berkata, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, Ramadan bulan menuai. Tidak akan pernah menuai hasil yang lebih bagus sebelum kita serius di Rajab dan Sya'ban. Nah, 2 bulan inilah yang harus diperhatikan dengan amalan-amalan soleh. Kenapa bulan Rajab? At-Taubah 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum. Di bulan itu dilarang berbuat dosa. Jarang-jarang Allah melipatkan dosa. Yang ada melipatkan pahala. Tetapi bulan haram, Rajab, ketika kita berbuat maksiat dan dosa, itu dilipat gandakan. Otomatis fokus menjaga diri, muhasabah, tingkatkan ibadah, jaga hati, akhlak. Dan bulan Sya'ban ini banyak yang dilalaikan. Nabi berkata, "Dzalika syahrun yukfalun nas." Bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Jadi orang sibuk dengan Rajab, Isra Mi'raj, sibuk dengan Ramadan. Ini yakfulun nas, sering dilalaikan. Padahal Nabi berkata, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan amal naik kepada Allah. Semua kebajikan naik. Maka kata Nabi, fa'uhibbu ayyurfa'a fi amalin. Saya suka beramal di bulan ini, wa anas sha'im, dalam keadaan puasa. Maka 2 bulan inilah persiapan yang paling luar biasa untuk menyambut datangnya Ramadan. 2 bulan ini siap, Ramadan pasti oke. Itu dia, waduh. Tapi besok nih udah mau Ramadan nih ya kalau kita lihat ini ya. Jadi harus paling tidak berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya, baik itu pahala, kegembiraannya. Itu janjinya jelas di situ. Jelas banget. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menyambut Ramadan dengan iman, kebaikan dan kebahagiaan, dan karena Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang sholat malam, berarti persiapan yang harus kita lakukan adalah kuatkan diri untuk tidak meninggalkan sholat malam. Dan yang paling klimaks adalah man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Banyak orang yang menyia-nyiakan ini nih Mbak Maria, Bang Arif. Lailatul Qadar itu dahsyat. Inilah penentu seseorang di akhir Ramadan. Maka puncak dari semuanya ditentukan di Lailatul Qadar. Kalau dia sukses mendapatkan ini, maka semuanya akan baik. Makanya 3 faktor ini persiapkan dari sekarang. Puasanya yang baik, jaga fisik, tetap olahraga. Yang kedua adalah sholat malamnya dijaga dengan baik. Yang ketiga, berusaha sekuat mungkin mencapai klimaks di 10 hari terakhir. Mungkin nikmat masih ada durasi nih ya, masih ada durasi nih ya. Nih, 1 menit minta dari Ustadz deh. Trik-triknya, tips and triknya gitu ya. Bisa dikasih tuh beberapa poin. Lebih enak menjalankan bulan Ramadan itu kalau misalnya suasana hati pun juga tenang. Nah, kalau udah suasana tenang, segala ibadah, tadarus, tarawih, segala macam, ya itu Insya Allah lancar ya. Nyaman juga. Tips yang pertama, yang satu aja, tazkiyatun nufus, selalu membersihkan hati.
kontrolnya di sini, remote-nya di sini. Kalau ini sudah baik, semuanya akan baik. Suka keceplosan kadang tuh orang ya. Itu ayat. Maka kondisi hati dijaga nih, dicuci sebaik mungkin dengan apa? Tilawatul Quran, perbanyak membaca Quran, kemudian sholat malam, kemudian perkuat dengan puasa, latihan dan lain sebagainya. Hati kalau sudah tidak terkontrol dengan baik, pasti Ramadannya kacau. Idza sholahat, sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahyil qalbu. Kalau ini baik, semuanya baik. Kalau ini rusak, semuanya rusak. Dan itu adalah hati. Dan itu adalah hati. Itu dia, Vi. Ini bulan yang melipat gandakan berbagai amalan. Tuh kan, jangan sampai kemudian dilewatkan. Kalau kita misalnya nanti di 20 Maret kita mulai dengan tadarusan dulu, mungkin juga akan lebih berkah buat bagus itu. Kayaknya penentuan hasilnya nanti akan lebih damai ya. Gak ada hubungannya dengan omongan kita. Ya, oke, Ustadz terima kasih banyak. Ya, Ustadz. sama-sama, Sari, Mbak Maria. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam buat keluarga, sehat selalu. Pak Thomas Jamaluddin, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda, Pak Thomas. Terima kasih. Sukses juga untuk Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum.